Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sobita Akbar dengan NIM 2021 DPK 09, lalu ada Rendi Anugrah Pamukas dengan NIM 2021 DP 030, lalu ada Wisnu Mukti Prasetyo dengan NIM 2021 DP 044. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai pemeriksaan dan penyidikan pajak. Untuk yang pertama ada pengertian dari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya ada tujuan dari pemeriksaan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak ialah menguji keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan tujuan lain dari pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemberian NPWP secara jabatan, yang kedua ada penghapusan NPWP, yang ketiga ada pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, yang keempat ada wajib pajak mengajukan keberatan, yang kelima ada pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan penghasilan itu, yang keenam ada penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, yang ketujuh ada pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, dan yang terakhir ada memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang ketiga ada ruang lingkup pemeriksaan pajak. Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka kerjasama operasi atau konsorsium untuk seluruh pajak atau pajak tertentu. Unit pelaksanaan pemeriksaan sederhana adalah kantor pelayanan pajak. Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka kerjasama operasi atau konsorsium di lapangan dan di kantor unit pelaksanaan pajak lengkap. Unit pemeriksa lengkap diantaranya adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak, Kantor Wilayah Dirjen Pajak, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Lalu ada jenis pemeriksaan pajak. Pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan bukti permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan bukti penundaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan wajib pajak lokasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari wajib pajak domisili yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak domisili. Pemeriksaan tahun berjalan yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis perpajakan tertentu untuk mengumpulkan data dan keterangan atas kewajiban pajak lainnya. Selanjutnya ada metode pemeriksaan pajak. Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT, termasuk lampirannya yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. Metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT, termasuk lampirannya yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Lalu teknik pemeriksaan pajak. 1. Pemanfaatan informasi internal. 2. Pengujian keabsahan dokumen. 3. Evaluasi. 4. Analisis angka-angka. 5. Penelusuran angka-angka atau tracing. 6. Penelusuran bukti. 7. Inspeksi. 8. Konfirmasi. Lalu tata cara pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang paling sedikit meliputi kegiatan pengumpulan dan mempelajari data wajib pajak, penyusun rencana pemeriksaan atau audit plan, dan menyusun program pemeriksaan atau audit program, serta mendapat pengawasan yang seksama. Pemeriksaan dilaksanakan dengan
melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan atau audit program yang telah disusun. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksaan pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. Tim pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara. Apabila diperlukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, dan pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. Berikut adalah langkah-langkah pemeriksaan pajak. Bisa diperhatikan teman-teman. Selanjutnya, hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. 1. Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tarif pengenal pemeriksa. Yang kedua, meminta tindasan surat perintah pemeriksaan pajak. Yang ketiga, menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan tanda pengenal, pemaksa, dan surat perintah pemeriksaan. Yang keempat, meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, minta bukti peminjaman buku-buku, catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak. Yang keenam, meminta perincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan SPT mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap SPT yang telah disampaikan. Yang ketujuh, mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha wajib pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Yang kedelapan, memperoleh lembar asli berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu. Kemudian, wewenang pemeriksa pajak. 1. Melihat dan atau meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukaan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 2. Mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. 3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain, uang, dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. 4. Minta kepada wajib pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Pengertian penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Yang kedua, wewenang penyidik. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 3. Asas hukum penyidikan. Asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, tanpa ada perbedaan. C. Asas hak memperoleh bantuan penasehat hukum. Setiap tersangka perkara tindakan pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.